Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dosen pengampu pengembangan media dan bahan ajar Dr. Hajah Samsul Susilawati MPD. Di sini saya Siti Asfiratul Hasanah NIM 2001032200023 akan menjelaskan mengenai pengembangan media dan bahan ajar PowerPoint yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan dari media PPT yang saya buat. Yang pertama berisi mengenai materi pembelajaran, yang kedua berisi soal atau kuis, yang ketiga berisi mengenai game kursor. Nah, pada materi pembelajaran ini akan berisi mengenai rangkuman materi, penjelasan disertai foto dan juga gambarnya. Nanti juga akan dilengkapi dengan video. Kemudian setelah materi pembelajaran dilanjutkan dengan soal-soal atau kuis, di mana nanti siswa dapat mengerjakannya dan nanti dapat mengetahui skornya. Kemudian bisa dihapus dan digunakan lagi. Dan jika sudah melalui kuis, maka bisa dilanjutkan dengan bermain game kursor. Di sini juga berisi game yang di dalamnya ada soal-soal yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Dimana jika siswa tidak lulus game atau menjawab soal, maka siswa tidak bisa naik level selanjutnya. Ya, baik, langsung kita mulai pada cara penggunaan materinya. Yang pertama, baiklah, langsung kita mulai saja. Kita tunggu sebentar. Setelah muncul ini kita klik. Nah, di sini kita langsung akan disajikan pada menu beranda. Di sini ada 4 icon. Yang pertama berisi tentang ini adalah profil, nanti ketahuan siapa gurunya. Kemudian di sini ada materinya, ada soal, dan ini adalah tombol exit ketika nanti ingin keluar dari media ini. Dan ini adalah tombol home untuk jika nanti sudah selesai atau ingin back lagi ke tombol home atau beranda ini, bisa menekan icon seperti ini. Baik, langsung saja kita ketahui siapa di sini gurunya, nanti bisa dilihat. Nah, ini ada profil dari gurunya. Yang pertama ada biodatanya. Nah, baik, di sini bisa dilihat gurunya. Kemudian sosial media gurunya juga bisa dilihat. Nah, di sini berisi lengkap. Setelah itu langsung saja kita lanjut pada menu materi. Nah, di sini kita disajikan pada materi mengenai struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada akar dan juga batang. Nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu akar, fungsinya, bagaimana jenisnya, dan juga nanti akan ada video berisi penjelasan mengenai apa sih akar itu, apa batang itu, dan apa fungsinya dan bagaimana fungsinya, apa jenisnya dan bagaimana fungsinya. Langsung saja kita klik di akar.
Nah, ini ada definisi akar. Kemudian setelah kita baca, kita klik tombol ini next. Untuk selanjutnya ada bagian-bagian akar, next, jenis-jenis akar. Bisa dibaca oleh teman-teman jenis-jenis khusus. Nah, ini akar gantung, akar tunjang, fungsi akar. Nah, jika sudah sampai pada slide seperti ini, tidak ada tombol next di sini, berarti kita sudah sampai pada slide terakhir mengenai fungsi akar. Kita bisa mengklik tombol ini. Ini adalah tombol back untuk pada slide sebelumnya. Misalkan saya coba ya, ini saya coba lagi. Misalkan nanti anak-anak kurang paham dengan materinya, bisa diulangi membacanya dengan mengklik tombol back seperti ini. Kemudian nanti jika anak-anak sudah dirasa paham, ingin lanjut pada penjelasan materi selanjutnya, rangkuman materi selanjutnya, bisa mengklik tombol home di tengah ini. Nah, nanti akan sampai pada menu yang ini. Kemudian kita lanjutkan pada materi tentang batang. Ini bagian-bagian batang. Di sini ada penjelasannya dan juga ada gambarnya. Lanjut ya, next. Bisa klik tombol next. Kita next saja. Nah, sekali lagi, jika teman-teman sudah berada pada slide seperti ini, tidak ada tombol next, berarti ini adalah slide terakhir dari pengertian atau pembahasan mengenai batang. Sekali lagi, jika teman-teman ingin membaca lagi, bisa mengklik tombol next. Kemudian, jika sudah memahami, bisa mengklik tombol ini untuk kembali pada layar beranda utama tadi. Kemudian kembali ini untuk pada beranda mengenai materi. Maksudnya kita klik, kita coba lihat video ya. Tumbuhan dan bagian-bagiannya. Kalian tahu tidak, tumbuhan selain memperindah lingkungan, ia juga mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Karena ia dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Tumbuhan itu terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mari kita lihat bagian-bagian tumbuhan satu persatu. Bagian tanaman yang pertama adalah akar. Seperti gambar ini, akar terbagi menjadi beberapa bagian, seperti pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Tahukah kalian, ternyata bentuk akar juga ada 2 macam, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar. Kursi juga terbuat dari kayu pohon, dan batang, mudah mendapatkan cahaya. Selain sebagai penopang, wah, seru kan bagian-bagian batang? Sekarang kita klik tombol home. Nah, setelah kita semua
selesai membaca tentang mengenai bab apa sih itu akar, apa jenisnya, apa fungsinya, kemudian batang, dan juga setelah selesai menyaksikan video, maka kita kembali pada tombol home untuk kembali pada menu beranda. Nah, di sini sudah selesai membaca materi, maka kita lanjut pada ikon soal atau menu soal. Langsung saja kita klik. Nah, di sini ini penting sekali. Ini ada nama siswa, identitas siswa. Yang pertama nama siswa. Maksudnya kita pilih misalnya Siti Asfirotul. Kemudian kelas berapa? Kelas 4. Listnya berapa? Kita isi di sini listnya. Misalnya 88. Nah, jangan lupa untuk klik tombol save karena ini penting sekali untuk mengetahui ini tadi data identitas siswa tadi. Kita klik tombol save. Setelah itu kita klik tombol next. Nah, ini ada soal pilihan ganda, misalkan tumbuhan yang berbiji belah umumnya mempunyai akar. Kita jawab asal saja. Nah, setelah itu kita jawab asal saja, misalkan ini. Next, kita jawab secara cepat saja, kita jawab secara acak. Kita acak saja. Misalkan nomor 5, yang berguna untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah adalah akar. Kita masih bisa, kalau misalkan saya mau jawab ini, oh ternyata saya itu ragu, saya mau jawab ini saja, oh masih ragu, boleh ini. Selama kita belum mengklik tombol next, maka jawaban kita tidak akan tersimpan. Maka pastikan Anda menjawab dengan benar ketika Anda akan mengklik tombol next, atau ini bisa dikatakan tombol simpan, menyimpan jawaban Anda. Kemudian kita jawab asal saja. Next, lanjut soal terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat nama Siti Asfirotul, kemudian kelas 4, listnya 888. Kemudian jawaban saya tadi saya sudah jawab secara acak nomor 1 sampai 10. Kemudian kita bisa cek ya, ini ada nilai, kita bisa cek apakah jawaban kita benar atau salah. Kita langsung saja klik cek. Nah, ini yang nilainya 0 berarti jawaban saya salah, yang nilainya 10 berarti jawaban saya benar. Kemudian kita lihat skornya berapa. Ternyata skor saya 20 karena tadi saya menjawabnya secara acak. Nah, di sini ketahuan nanti nilai siswanya ini ada 20. Nah, bagaimana caranya jika media ini bisa digunakan untuk siswa lain? Kita bisa mengklik tombol ini hapus. Ketika kita menghapus ini, maka semuanya akan kembali kepada semula tadi sebelum kita mengerjakan soal. Kita klik ini hapus, maka semuanya akan kembali seperti tadi dan bisa digunakan oleh siswa lain. Setelah itu kita kembali ke beranda yang tadi, kita klik tombol home, maka kita akan kembali pada menu ini. Di sini kita bisa klik ini tombol exit, maka kita bisa lanjut pada menu atau media game kursor untuk tahap selanjutnya. Setelah siswa selesai mengerjakan soal ini, maka kita bisa mengulangi kembali supaya siswa tidak bosan. Kita bisa melakukan evaluasi lagi atau membuat soal untuk siswa namun dikemas dalam bentuk game supaya siswa tidak merasa bosan. Baik, langsung saja kita klik tombol exit dan kita langsung bermain game ini. Nah, ini langsung saja kita mulai dulu. Kita tunggu
sampai mobil ini sampai pada finishnya. Nah, jika sudah, ini adalah menu beranda, di mana ini seperti tadi, ini adalah jika kita ingin mengetahui siapa gurunya. Nah, sama seperti ini tadi. Nah, langsung saja saya home ya. Kemudian ini adalah tata cara permainan soal di tanya ini. Coba langsung kita klik. Nah, tata cara permainan soal ini, game ini adalah yang pertama, klik play game untuk memulai permainan. Jalankan kursor dengan mengikuti jalan. Jika keluar dari jalur atau jalan, maka kamu akan kalah. Selain itu, kamu juga harus menghindari rintangan seperti bintang berputar atau bola. Jika kalian tidak menghindar, maka kamu akan kalah. Ketiga, jika kamu bisa menghindari rintangan dan tidak keluar, maka kamu menang. Oke, setelah kita selesai membaca, maka di sini ada tombol home. Kita klik. Nah, kita bisa langsung main dengan mengklik tombol game ini. Oke, kita play. Yang pertama, go. Yuk, kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena jika kita salah seperti ini, maka kita akan kalah. Kemudian kita akan memulai lagi dari awal lagi seperti ini. Nah, kita coba saja. Saya tidak hati-hati. Coba sampai pada garis finish. Hati-hati, harus teliti tapi juga cepat. Ya, hampir saja. Langsung saja kita play di sini. Nah, ini kita dari go, langsung saja kita mulai. Jangan sampai kita terpleset istilahnya, atau kita keluar dari kursor atau dari jalur seperti ini, maka kita akan mengulang lagi, misalkan ya. Nah, tadi saya keluar dari jalur itu dan melewati luar area seperti ini, maka saya kalah dan saya harus mengulangi lagi. Nah, kita mulai pelan-pelan secara cermat. Oke. Maaf, saya tidak hati-hati. Jadi saya harus mulai lagi. Kita ulangi lagi sampai ini lolos. Ya, finish. Nah, setelah kita tadi berhasil melewati game pada level 1 tadi, maka kita akan disajikan pada soal. Dan ini kita harus menjawab dengan benar atau salah pernyataan ini. Misalkan, daun berfungsi untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Oke, saya jawab saja, misalkan saya jawab benar. Ya, dan jawaban saya salah. Maka saya harus mengulangi lagi game ini dari awal. Jadi saya tidak bisa naik pada game atau level selanjutnya. Jadi jika saya ingin lolos atau naik pada game level selanjutnya, maka saya harus menjawab soal dengan benar. Jika saya salah menjawab soal dengan benar, maka saya akan kembali pada game level tadi. Nah, ini soal yang tadi. Daun berfungsi untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Oke, dan saya bisa lolos dan bisa lanjut pada level 2. Hati-hati. Saya harus ekstra hati-hati di sini. Jika tidak, maka saya akan mengulangi lagi level 2 ini. Ya, hampir saja. Ya, padahal sudah di ujung. Hampir sampai pada finish. Terpleset.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja ini nanti tidak terpeleset lagi. Harus hati-hati tapi juga cepat, karena saya ingin langsung sampai pada level 3. Ya, ini semakin kecil. Ya, finish. Dan ini soal saya. Semua tumbuhan mempunyai daun. Jawabannya oke. Yo, baru saja mulai. Oke, hati-hati. Saya harus melewati bintang. Ya. Harus hati-hati sekali. Dan ini harus saya tidak boleh melewati balok. Dan saya harus melewati bintang. Ya, kita coba lagi. Jadi kursor saya ini tidak boleh sampai mengenai bintang. Jadi untuk lolos itu harus melewati bintangnya. Ya, semoga nanti bisa. Hati-hati ya. Saya harus konsentrasi. Kenapa saya merasa semakin lama bintangnya semakin cepat sekali ya berputarnya. Coba. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal sedikit lagi tadi padahal. Ayo, hati-hati tapi juga cermat. Cepat tapi juga hati-hati, juga cermat. Saya sudah lumayan lihai kalau di sininya. Yang menurut saya sulit di bintangnya. Ya, finish. Daun adalah tempat yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yeay, sampai pada level lost. Tadi kursor saya kena balon berarti. Adalah game level keempat, jadi kursor saya ini tidak boleh sampai mengenai bola. Jadi di bola-bola ini ada yang sensitif ya, maksudnya jika kursor saya mengenai bola ini, maka saya bisa mati atau kalah. Tapi ada sebagian yang memang aman-aman saja jika mengenai kursor saya. Jadi saya harus naik ke atas, ke garis atas itu dengan hati-hati supaya nanti tidak mengenai kursornya. Atau maksudnya kursor saya tidak mengenai bola. Kita coba ya. Baru saja, hampir saja sampai kena bola yang sensitif. Kita ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sekali lagi ya. Yeay, selesai. Jika tidak ada soal, berarti kita sudah sampai pada ujung atau akhir dari game ini. Maka kita akan disajikan oleh tombol home, dimana tombol ini jika kita klik, maka kita akan sampai pada menu beranda tadi. Kita coba klik. Nah, kita akan disajikan pada menu awal tadi. Menu beranda dimana ada pilihan siapa gurunya, bagaimana cara permainannya, bagaimana menu-menu gamenya. Maka jika kita sudah tidak ingin mengulanginya lagi atau selesai digunakan, maka kita bisa mengklik tombol X atau exit. Nah, di penjelasan mengenai media PowerPoint yang sudah saya buat yang berisi mengenai materi, soal, kuis, dan juga game,
Mohon kritik dan sarannya sertakan pada kolom komentar di bawah ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu saya, Ibu Dr. Haja Samsul Susilawati MPD. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.